Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 26 Oktober 2025. Kondisi kita ada di hari Minggu ya teman-teman, jadi secara sentimen, narasi nggak akan terlalu gimana-gimana. Tapi minggu besok, hari Senin besok, sampai dengan hari Sabtunya kita akan dapat banyak sekali berita-berita yang tentu saja penting. Ya, ada beberapa event penting yang akan kita temukan di minggu depan. Yang pertama, the Fed interest rate decision. Ya, ini bakalan menjadi katalis paling penting untuk kita perhatikan, terutama dari economic projection dari the Fed bakalan seperti apa. Yang kedua adalah terkait dengan perbincangan Donald Trump sama China di Korea Selatan, ya, yang mana dirumorkan akan diselenggarakan di acara APEC minggu depan ini gitu. Kemudian juga akan ada data terkait dengan government shutdown yang saat ini masih akan lanjut dibahas hari Senin ya oleh DPR Amerika Serikat, Senat, dan juga nanti menunggu persetujuan dari Presiden Trump gitu. Jadi minggu depan ini padat banget sentimen dan newsnya, jadi bakalan menyebabkan volatilitas terhadap market. Di sini aku mau ajak teman-teman untuk melihat dulu beberapa sentimen untuk hari Senin ya. Hari Senin itu ada durables good order dari Amerika Serikat, lalu ada new home sales. Sementara untuk hari Selasa, kita akan dapat data consumer confidence dari Amerika Serikat. Hari Rabunya tanggal 29 Oktober ada data terkait dengan pending home sales, crude oil inventory, dan juga Atlanta Fed GDP Now. Hari Kamis, nah ini penting banget, ada FOMC statement, Fed interest rate decision, kemudian juga ada FOMC press conference. Kemudian dilanjutkan dengan data BOJ interest rate decision juga, Bank of Japan ya, Bank of Japan. Kemudian juga ada data terkait dengan consumer inflation expectation dari Uni Eropa, GDP dari Uni Eropa, kemudian GDP dari Inggris. Itu data paling penting di hari Kamis, numpuk banget. Kemudian hari Jumatnya kita akan dapat data Fed balance sheet seperti biasa. Kemudian manufacturing PMI dari China, core CPI, and CPI inflation dari Uni Eropa. Sementara Amerika Serikat akan merilis data core PCE ya. Core PCE prices, data inflasi. Wah, ini Kamis, Jumat. Ini beritanya banyak-banyak banget yang sangat penting dan sangat memberikan impact kepada market ke depan. Jadi saya rasa udah wajib untuk berhati-hati untuk teman-teman, terutama di minggu depan. Oke, lalu gimana peluang The Fed untuk rate cut? Ya, jadi 3 hari 20 jam kemudian The Fed ini akan ada probability untuk rate cut. Probability-nya sih sudah barang pasti The Fed akan pangkas suku bunga ya, 99,6% kemungkinan The Fed ini akan rate cut 25 basis point. Jadi ini nggak perlu diragukan lagi. Sementara itu untuk data di bulan Desember, probability-nya juga masih sangat tinggi, 98,1 kemungkinan The Fed akan rate cut 25 basis point. Jadi ada 2 kali rate cut tahun ini gitu. Kalau Januari, nah ini agak 50-50 ya. Ada kemungkinan 58% The Fed akan rate cut gitu, 25 basis point di bulan Januari. Tapi ada kemungkinan 40% lagi masih akan dipertahankan suku bunga di bulan Desember tahun 2025. Jadi masih menarik untuk kita melihat seperti apa kondisi suku bunga ke depan. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk melihat kondisi dari market saat ini ya. Secara volume perdagangan, Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Hyperliquid, BNB semuanya pada turun secara volume. Sementara XRP dia positif sendiri, 19,44% masih positif ya untuk inflow volume dari XRP. Jadi so far banyak altcoin yang sudah mulai menurun secara performance di weekend kali ini secara short termnya.
Sementara dari jumlah likuidasi di futures market relatif kecil, artinya adalah investor pada wait and see ya, nggak banyak melakukan trade di hari Sabtu kemarin dan berlanjut sampai hari Minggu kali ini. Hanya sekitar 110 juta US dollar saja yang berhasil terlikuidasi. Sementara kalau kita lihat dari liquidation map, teman-teman, saat ini jika Bitcoin di bawah drop sampai dengan 100 berapa nih? 111 ribuan something, itu lumayan gede nih jumlah short yang bakalan kena likuidasi. Kalau Bitcoin di bawah turun akan lumayan banyak yang pasang long itu kena likuidasi ya, teman-teman. Begitu juga kalau Bitcoin ini di bawah naik dulu. Jadi entah dia bawa naik atau turun, sama-sama lumayan gede yang bakalan kena likuidasi ke depan. Kita lihat aja movement dari Bitcoin nanti di hari Senin. Itu. Oke, kita update lagi beberapa berita untuk pasar. Yang pertama adalah Trump bakalan mengunjungi China ya di pekan depan. Sementara itu sudah terjadi negosiasi antara Donald Trump sama Kanada, sama Perdana Menterinya Kanada gitu. Jadi dari hasil keputusan ternyata Kanada dikenai tarif tambahan sampai 10%. Ini sangat mengejutkan teman-teman, di mana dalam perbincangan itu memang Trump pengen mendapatkan deal yang lebih baik ya gitu. Tapi nampaknya dari Kanada sendiri juga masih belum mau mengalah begitu saja dengan Presiden Trump gitu. Dan akhirnya ya udah Trump memberikan kenaikan kembali untuk Kanada seperti itu ya untuk tarifnya, tarif impor dari Kanada ke Amerika Serikat. Sementara dari berita terbaru juga ada Scott Bessent. Scott Bessent itu Menteri Keuangan Amerika Serikat ya, dia terbang ke Malaysia untuk bertemu dengan perwakilan dari China membahas terkait dengan tarif ya. Saat ini sih kondisinya Amerika Serikat tengah mengancam 100% tarif untuk ekspor dari Cina gitu. Nah, konfirmasi hal tersebut, kabarnya sih perbincangan mereka itu konstruktif ya. Konstruktif berarti sangat positif gitu. Moga-moga nanti ketika finalnya mereka harus bertemu lagi di Korea Selatan, moga-moga Presiden Xi Jinping sama Donald Trump ya itu bertemu dengan positif juga gitu. Jadi sementara ini sih poin positifnya dari Amerika Serikat Kanada negatif karena ada kenaikan tarif, tapi dari Cina ke Amerika Serikat dari perwakilan Cina dan juga Menteri Keuangan Amerika Serikat yang berbicara di Malaysia itu overall masih kelihatan positif. Tapi finalnya ini nanti bakalan diselesaikan sama Presiden Trump sama Xi Jinping kayak gitu. Jadi pada intinya mereka akan bertemu lagi kok di akhir bulan gitu. Sementara dari kondisi Bitcoin Spot ETF, kalau aku perhatikan saat ini masih ada inflow ya untuk Bitcoin Spot ETF-nya 90,6 juta US dollar masih masuk gitu. Sementara dari Ethereum-nya sudah 3 hari beruntun ada outflow. Kali ini outflow-nya sekitar 93,6 juta US dollar keluar dari Ethereum Spot ETF. Berita terbaru ada Giggle dan juga token F akan listing di Binance. Ini mungkin akan memberikan support bagus untuk kenaikan harga. Update datang dari BNB juga ya teman-teman, di mana stablecoin nasional diluncurkan dengan BNB Chain ya untuk negara Kyrgyzstan. CBDC siap diluncurkan dan kedua CBDC akan menggunakan BNB Smart Chain ya yang difokuskan untuk pembayaran terkait dengan pemerintahan dan lain sebagainya. Cadangan mata uang kripto nasional itu akan menggunakan BNB, termasuk juga ada pelatihan LE. Aku nggak tahu nih LE apa maksudnya. Gitu. Binance Academy dengan 10 universitas terkemuka itu bakalan mensupport negara Kyrgyzstan. Menarik sih untuk apa yang dilakukan oleh Changpeng Zhao ya. Dia bisa masuk intervensi ke negara-negara saat ini. Kazakhstan sudah, terus Kyrgyzstan juga mengikuti.
Kemudian dari berita yang lain ada Aster dikabarkan baru aja launching nama project atau nama produk yaitu Rocket Launch. Tujuannya adalah untuk mensupport project-project baru ya yang membutuhkan liquidity gitu. Artinya adalah kalau ada token mau listing itu bisa disupport oleh Aster Rocket Launch ini yang memang sekarang lagi early stage gitu dan sudah bisa diikutin. Teman-teman bisa dapetin poin di sini dengan mengikuti atau mensupport early stage dari Aster Rocket. Kemudian dari berita yang lain adalah datang dari AAV ya. AAV ini salah satu project yang running di jaringan dari Ethereum. Ya, dia merupakan sebuah project DeFi yang memberikan support liquidity yang besar gitu. Nah, saat ini mereka sedang melakukan akuisisi terkait dengan project bernama Stable Finance. Ini artinya AAV sedang memperluas mereka punya pengembangan untuk project mereka gitu. Ini berita yang bagus sebenarnya untuk ekosistem dari Ethereum. Well, itu tadi beberapa berita tentang market, teman-teman. At the end, kita sedang menunggu seperti apa movement dari Bitcoin, terutama di close untuk weekly besok. Ya, overall saat ini Bitcoin sedang develop satu candle spinning top dengan posisi yang sangat bagus. Menurut saya, dia masih berada di atas dari level support 108.000 US dollar dan Bitcoin masih disupport juga oleh volume perdagangan serta smart money yang masih positif. Jadi istilahnya Bitcoin ini belum terkonfirmasi bearish ya, masih ada opportunity untuk Bitcoin masih bisa naik ke depan. Gitu. Jadi kalau seandainya Bitcoin bisa close di weekly-nya dengan kondisi seperti ini di atas level 108.000, menurut saya ini masih merupakan katalis yang sangat positif. Sementara kalau kita lihat dari time frame daily, nah ini mau aku ajak teman-teman untuk melihat ya, pergerakan Bitcoin ini masih di bawah dari trendline ini guys. Trendline ini sangat penting karena ini merupakan trendline dari pola head and shoulders pada Bitcoin. Ya, kalau seandainya Bitcoin kena reject lagi-lagi di area resistance tersebut, maka akan terbuka peluang ya. Kalau dia ke-reject dari resistance ini, maka akan ada peluang buat Bitcoin ini sebenarnya masih bisa koreksi. Nah, inilah yang kita nantikan untuk Bitcoin bisa dapat di harga murah di bawah gitu. Kalau seandainya dia kena reject di sini, terus Bitcoin turun antara range 102 sampai dengan 95.000, itu teman-teman bisa manfaatkan buat akumulasi kembali. Itu sementara yang kita sedang perhatikan. Kemudian kalau kita lihat dari time frame yang kecil, overall sih bagus aja pergerakan dari Bitcoin pelan-pelan naik dengan volume smart money yang masih kosong. Artinya memang di kondisi weekend ini market cenderung kayak wait and see gitu teman-teman. Belum berani marketnya terlalu agresif ya. Makanya volumenya kecil, smart money juga relatif kecil. Sementara kalau kita perhatikan dari Bitcoin dominance ini masih naik dan turun ya. Beberapa altcoin lumayan perform, contohnya ada virtual. Ini dia baru aja breakout dari trendline. Kemarin kita sempat bahas di live dan ini overall merupakan sebuah berita bagus nih untuk virtual. Kabar terbarunya virtual listing di Coinbase. Yang lain adalah virtual itu ada peningkatan jumlah volume transaksi di dalam projectnya. Mereka kan pengembangan project AI agent. Nah itu volumenya belakangan naik. Lalu juga aku perhatikan kemarin ada project Hyperliquid. Lumayan bagus. Dia juga baru aja breakout dari trendline resistance-nya. Ini merupakan sebuah berita yang bagus sih. Perlu dikonfirmasi untuk lihat closing daily time frame ya. Untuk si Hyperliquid sama si apa tadi virtual gitu. Sementara dari project yang lain AIXBT. Ini kemarin kita dapat curhat nih di live session kemarin ada teman-teman yang nyangkut katanya di AIXBT dan fair value gap-nya sudah ketutup ya di kisaran 0,08 sampai dengan 0,07 dolar gitu. Sudah tertutup fair value gap-nya. Sekarang balik lagi dengan XBT, AIXBT ini apakah dia bakalan follow up naik atau dia koreksi dulu untuk naik kembali ke depan. Tapi overall ini udah menunjukkan sinyal yang bagus gitu. Moga-moga bisa recovery ya teman-teman.
Itu sih, kalau dari saya sih melihat Bitcoin masih ada peluang buat dia koreksi, masih ada peluang juga untuk dia naik. Kita nantikan aja nanti di hari Senin dan juga sampai minggu depan itu karena banyak sekali numpuk berita-berita penting. Jadi belum bisa disimpulkan sebenarnya untuk sekarang pergerakan Bitcoin ini bakalan kemana gitu. Kita akan selalu untuk pantau market, kita akan selalu informasikan berita-berita terupdate untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, bisa bantu untuk subscribe dan juga kasih like kalian ya. Itu Bitcoin dominance yang turun ini bisa berdampak bagus untuk beberapa altcoin perform di weekend ya. Moga-moga Bitcoin dominance-nya masih dikasih kesempatan itu untuk turun dulu, untuk koreksi dulu gitu. Jadi itu sih buat Bitcoin. Apakah Bitcoin masih akan naik ke depan? Kita saksikan sama-sama. Jika Bitcoin mampu breakout dari trendline di sini, yaitu di kisaran area 113.000, maka itu bisa menjadi poin bagus buat Bitcoin ke depan. Atau Bitcoin masih mau untuk mengambil koreksi dulu ke sini guys. Nah, ke sini ke wave 4. Bukan wave 4 sih sebenarnya. Aku tandai aja dia sebagai nomor 4 gitu ya. Kalau seandainya dia turun lagi ke level itu, nah itu teman-teman boleh untuk manfaatkan untuk reakumulasi pada Bitcoin gitu. Itu aja sih paling untuk Ethereum so far so good ya. Solana juga masih bagus, BNB juga masih bagus, nggak jadi double top untuk BNB. Jadi saya rasa ke depan ini masih akan ada opportunity untuk mereka rising, untuk naik create new all time high gitu. Jadi good luck untuk semuanya. Thank you so much yang udah nonton. Jika teman-teman punya pertanyaan lain, kalian bisa tulis di kolom komen channel YouTube ini. Bisa join juga di komunitas Telegram kita ya. Jika teman-teman punya Telegram, aku akan sediakan linknya di kolom deskripsi video ini. Di sini teman-teman bisa klik yang ini, grup Telegram, atau bisa klik yang ini, update Bitcoin and altcoin. Di sini kita sharing news-news untuk market. Gitu sih teman-teman yang mau ikut pre-sale, kita ada pre-sale, kita ada ikutan pre-sale dari The XRP ya, project dari apa namanya, DEX yang akan dibangun di jaringan dari XRP Ledger. Kemudian untuk crypto exchange yang aku pakai yang lokal ada Toko Crypto, BitTime, kemudian juga ada Ajaib sama Nonovest. Sementara itu untuk exchange luarnya ada banyak, ada Gate, Binance, Bitunique, OKX, BingX, CoinX, kemudian BitGet dan lain sebagainya. Gitu. Oke, thank you so much for watching teman-teman, dan akhir kata saya Andre, makasih.